Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang perulangan atau looping. Looping merupakan salah satu hal terpenting di dalam suatu bahasa pemrograman, dan seorang pemrogramer pun wajib belajar tentang loop ini sendiri. Dimana looping ini dikenal dengan istilah loop, sedangkan kalau looping itu adalah prosesnya. Looping diperlukan untuk mengerjakan suatu proses operasi secara tahap demi tahap dengan nilai variabel yang menaik atau menurun. Fungsi dari loop ini sendiri digunakan untuk melakukan pengulangan terhadap nilai array. Looping atau perulangan terdiri beberapa jenis. Di sini saya akan membahas ada 3. Yang pertama adalah for next, dan yang kedua do loop, dan yang ketiga adalah when and while. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu apa itu fungsi dari for next, apa itu fungsi dari do loop, dan apa itu fungsi dari when and while. Baik teman-teman, kita langsung buka saja Visual Studio 2015 nya, Visual Studio-nya. Nah, ini lagi nunggu proses. Nah, kita buat project baru. Di sini saya buka atau saya klik new project. Nama projectnya saya buat, lalu nama dari projectnya kita buat. Nah, ini saya sesuaikan dengan mahasiswa saya ya. Di sini saya buat, biasanya aturannya saya buat sama mereka, nama mahasiswanya, baru npm dari mahasiswanya, lalu saya buat di sini keterangan materi apa yang akan dikerjakan. Contohnya saya buat sini looping, lalu saya okekan. Nah, yang pertama saya bahas di sini adalah menggunakan atau jenis dari perulangan for next, dimana for next ini adalah untuk mengulang sebanyak yang kita tentukan. Penentuan ini berupa nilai awal dan nilai akhir dan nilai selang. Nah, langsung saja. Pada form 1 ini kita akan membahas tentang jenis perulangan for next, dimana for next ini adalah perulangan atau mengulang sebanyak yang kita tentukan. Penentuan nilainya itu ada nilai awal dan ada nilai akhir. Jadi berapa nanti nilai awalnya dan berapa nilai akhirnya. Nah, langsung saja kita akan buat. Nah, kita akan coba. Nah, ini form 1 saya jadikan ini adalah untuk penggunaan dari for next. Saya ganti dulu teksnya menjadi for next. Jadi nanti misalnya form 1 ini untuk khusus untuk for next-nya. Nah, ini sudah saya ganti teksnya for next-nya. Namun name dari formnya saya belum ganti, saya tetapkan aja menjadi form 1. Lalu saya tambahkan satu combo box. Nah, ini saat ini adalah combo box 1, nanti di sini adalah combo box 1. Nah, ini saya ganti dulu warna background dari formnya ya, supaya lebih jelas dan nampak. Oke teman-teman, nah ini adalah combo boxnya. Ini adalah combo box 1, dimana combo box 1 ini name-nya adalah masih combo box 1 ya, belum diganti sama sekali. Nah, kita langsung saja double klik. Nah, kita buat perintahnya di dalam form load ya, di dalam event load, supaya nanti ketika dijalankan itu langsung dia memproses atau hasilnya itu langsung
ada di dalam combo box 1. Nah, sintaks dari for next ini, kita membuat dulu suatu variabel ya, untuk menyimpan nanti nilai yang akan kita tampilkan. Nah, seperti ini. Saya buat dulu variabel, saya deklarasikan variabel dim, saya buat variabel x as integer. Nah, saya ambil yang data integer di sini, lalu saya buat perintahnya for x sama dengan 1 to 10. Berarti nanti nilai x-nya ini, ya nilai x-nya ini adalah mulai dari 1. Berarti dia melakukan perulangan sampai 10 kali. Nah, dia melakukan perulangan. Jadi nanti ketika 1 tambah 1 berarti 2. Berarti di dalam x itu ada nilai awalnya adalah 1. Nah, ketika dia ada nilainya awalnya 1, maka dia mengulang kembali ke atas lagi. Nah, yang 1 tadi ditambah 1 lagi berarti 2. Nah, dia sampai mengulang sampai 10 kali. Nah, untuk menampilkannya ke dalam combo box, saya buat dalam combo box ya. Nama combo boxnya tadi combo box 1 titik items titik add. Nah, saya masukkan dalam kurung variabel x-nya tadi. Nah, ini dia. Jadi saya akan menampilkan angka 1 sampai 10, dimana nanti tadi ini. Coba kita jalankan teman-teman ya. Nah, ini adalah combo box 1. Kita lihat apakah ada nilai di dalam combo box 1 ini. Nah, ini dia teman-teman. Ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 10. Dia berurut teman-teman. Nah, ini dia. Nah, silakan teman-teman perhatikan nanti perintahnya. Kan gampang sekali membuat perintahnya. Dimana menampilkan angka di dalam combo box ini tidak terlalu rumit sekali. Contohnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi kita bisa menentukan ya teman-teman, nilai awalnya itu berapa kita mau. Contohnya saya mulai dari 5, dari angka 5 sampai 10. Berarti nanti yang mulai itu berarti dari angka 5 baru sampai 10 lakukan perulangannya. Berarti satunya enggak lagi. Dia mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tidak, nilai awalnya itu berapa sekarang. Nah, itu. Nah, atau juga bisa juga kebalikannya. Ya, kebalikannya berarti dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Nah, ini kan dari nilai yang terkecil yang sampai yang terbesar. Contohnya tadi 1, ini saya kembalikan lagi ke 1 ya teman-teman. Nah, di formnya, di desainnya saya tambahkan satu combo box lagi, berarti ini adalah combo box 2. Atau saya gantilah, bukan combo box saya gunakan, melainkan list box. Nah, ini. Jadi di dalam list box ini juga bisa ditampilkan ya. Oke. Coba lagi. Nah, di sini juga boleh teman-teman ya, di bawah next-nya ini kita buat juga variabel yang baru, contohnya dim i as integer. For i sama dengan 10 to 1, step min 1. Nah, jadi nanti dia melakukan perulangan itu. Nah, dari yang awalnya itu adalah 10 ke 1, tapi dengan dikurangin 1 setiap. Jadi nanti nilai x nya itu kan 10. Nah, baru dikurangi nanti 1. Jadi setiap nilainya nanti akan dikurangi sampai dia akan berakhir pada angka 1.
Nah, combo box bukan Xbox 1, baru item, baru add, berarti variabel i di sini. Nah, ini dia teman-teman, coba diperhatikan. Dim i as integer for i sama dengan 10 to 1 step min 1 Xbox 1 titik item titik add di dalam kurung i. Nah, teman-teman. Nah, ini dia. Dimana tadi di combo box 1 dia angkanya itu dari angka 1 ke 10. Kalau di list box yang kedua atau yang di list boxnya itu dia mulai dari angka yang terbesar, dari angka 10 sampai 1, berarti kebalikannya. Jadi bisa juga seandainya 10, 8, 6, 4, 2. Nah, boleh teman-teman, kita tinggal mengganti angka satunya itu menjadi 2. Jadi nanti dia melakukan pengurangan sebanyak 2. Nah, jadi ada 10, 8, 6, 4, 2. Satunya nggak ada lagi teman-teman, kan udah kosong dia. Nah, tadi kan kita memulai dari nilai i nya itu adalah angka 10 sampai 1. Jadi angka satunya tidak ada lagi. Oke teman-teman, saya kira itu mudah sekali ya dalam menggunakan jenis perulangan for next. Bisa juga teman-teman, contohnya kita akan menampilkan nama kita sebanyak 10 kali ya, atau 5 kali lah. Nah, contohnya seperti ini, kita tambahkan combo box saja deh, saya tambahkan lagi. Berarti ini adalah combo box 2. Nanti di combo box kedua ini dia itu akan menampilkan nanti nama saya sebanyak 10 kali contohnya. Nah, double klik. Saya buat di sini di nama as integer, baru for nama ya kan, 10 to saya mulai dari 1 to 10. Berarti combo box 2 titik items titik add. Nah, saya mengulangi nama contohnya Silvanus. Silvanus ini nanti akan dia mengulangi sebanyak 10 kali. Tapi di sini diapi tanda petik 2. Karena kenapa? Karena Silvanus ini adalah nilainya adalah string. Oke teman-teman, kita coba ya. Oke teman-teman, ini dia teman-teman. Jadi ada sebanyak 10 kali lah dia tampil nama Silvanus ini tadi. Nah, ini beberapa contoh yang sudah saya buat teman-teman, mudah-mudahan paham ya dengan menggunakan jenis perulangan for next. Selanjutnya teman-teman, kita akan melanjutkan di jenis perulangan yang kedua adalah do loop. Ya, do loop. Tadi for next-nya sudah, sekarang kita masuk di do loop. Nah, di sini teman-teman saya tambahkan satu form lagi, berarti nanti form kedua dari menu project, baru add windows form. Name dari formnya saya nggak ganti, langsung aja form 2.vb, lalu saya add. Ini teman-teman, ini saya ganti teksnya menjadi do loop. Oke, terus ganti form 2 itu tadi menjadi do loop. Nah, apa itu do loop? Bagaimana sih, apa itu fungsi dari do loop? Do loop itu digunakan untuk mengeksekusi pernyataan selama kondisi bernilai boolean atau bernilai true hingga kondisinya bernilai true. Sebelumnya teman-teman saya ganti dulu ya startup dari formnya supaya nanti form 2 yang jalan. Jadi saya pilih menu project, baru paling bawah nama projectnya tadi, lalu nama formnya saya ganti dari startup formnya
menjadi form 2 supaya nanti ketika dijalankan bukan form 1 lagi, melainkan adalah form 2. Oke teman-teman, nah ini saya ganti juga warnanya background dari form 2 nya ini supaya nampak perbedaannya. Oke teman-teman, nah ini saya sudah buat, saya ganti, saya tambahkan satu combo box teman-teman. Nah, ini berarti ini adalah combo box 1 dalam penggunaan dulup, bukan di Fornex lagi teman-teman ya, karena kita sudah berpindah ke form 2 atau dengan penggunaan jenis looping dulup. Nah, saya double klik ya teman-teman di sini di formnya. Nah, sama juga teman-teman, kita juga harus buat satu deklarasi ya untuk menyimpan nilai atau hasilnya nanti. Nah, di sini teman-teman saya buat di sini dim halaman as baik. Nah, saya ngambil nilai yang terkecil aja teman-teman. Baru do while. Nah, do while halaman lebih kecil sama dengan 10. Nah, sebelumnya teman-teman saya harus memulai juga nilai awal itu berapa sebenarnya. Contohnya 1. Halaman. Jadi halaman ini nanti variabel halaman itu nilai pertamanya itu adalah 1. Jadi lebih kecil dari 10. Jadi dia akan melakukan perulangan dari angka 1 sampai sebanyak lebih kecil atau sama dengan 10 kali perulangan. Nah, di sini teman-teman saya buat di sini combo box karena saya tampilkan dalam combo box. Ya, di sini saya buat halaman ya, halaman. Nah, untuk menampilkannya teman-teman, saya akan menambahkannya. Contohnya halaman sama dengan halaman ditambah 1. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, harus seperti ini. Jadi yang pertama tadi kita akan buat suatu variabel dulu, yang dimana variabelnya itu adalah halaman. Bebas ya teman-teman ya, mau dibuat apa saja variabel, yang penting mengerti. Nah, di sini saya menggunakan variabel atau tipe data byte, yang dimana nilai terkecil saja karena tidak terlalu banyak yang ditampilkan. Baru saya memulai dari variabel ini mempunyai nilai pertama adalah 1. Nah, saya melakukan perulangan 2 halaman lebih kecil sama dengan 10. Baru saya tampilkan ke dalam combo box 1 tadi di form 2, combo box 1 titik item titik add. Baru dalam ini adalah variabel halaman tadi. Nah, di bawahnya halaman sama dengan halaman ditambah 1. Jadi nilai halaman pertamanya itu kan 1, berarti ditambah 1 nanti. Ketika dia sampai 10 berarti dia stop. Coba kita teman-teman ya, kita jalankan. Hampir sama ke sini. Nah, hasilnya pasti akan pasti sama. Nah, dia ini teman-teman, dia dari angka 1 sampai 10. Dari halaman 1, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia ada menampilkan teman-teman. Jadi hasilnya pun sama sebenarnya dengan Fornex tadi teman-teman. Hanya saja sintaksnya aja yang berbeda ya untuk menampilkan hasilnya. Jadi hampir sama ya, hampir sama dengan Fornex. Oke teman-teman, nah ini jadi mudah sekali teman-teman, tidak terlalu ribet ya untuk belajar. Saya yakin belajar ini mudah sekali teman-teman, asalkan mau belajar. Oke teman-teman, nah itu tadi yang pemakaian do loop-nya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menggunakan jenis perulangan yang ketiga adalah while and while.
Nah, while and while ini juga teman-teman hampir sama kok dengan jenis yang pertama dan kedua tadi. Nah, dan yang ketiga sama-sama melakukan perulangan. Nah, hanya saja yang perbedaannya itu adalah untuk bagaimana sintaks dari atau coding programnya yang berbeda. Nah, atau jenis perulangan while and while ini merupakan perulangan yang dikerjakan selama nilai kondisinya bernilai true atau benar. Pernyataan while akan mengevaluasi suatu kondisi ekspresi pada awal proses. Jika suatu batas telah tercapai, maka perulangan akan dihentikan oleh and while. Jadi berapa tadi nilai awalnya, berapa nilai akhirnya, sama kok. Jadi ditentukan nilai awalnya berapa nilai akhirnya juga hampir sama. Nah, ini lanjut saja, kita akan buat contoh kasusnya. Nanti kita tambahkan dulu satu form lagi, berarti nanti form ketiga ya teman-teman. Ini form ketiga. Teksnya saya rubah teman-teman menjadi while and while. Warna juga saya rubah menjadi biru seperti ini teman-teman. Saya tambahkan satu listbox ya teman-teman. Nah, teman-teman, listboxnya ini saya tambahkan seperti ini, listbox 1. Saya ganti dulu startupnya font menjadi form 3 supaya nanti yang jalan itu bukan form 2 lagi melainkan form ketiga. Baik teman-teman, kita langsung saja di coding programnya, bagaimana melakukan perulangan menggunakan while and while. Sama juga teman-teman, kita akan buat suatu variabel terlebih dahulu. Saya buat di sini dim y as byte. Nah, di sini saya masih menggunakan tipe data yang memang itu kecil teman-teman, karena ini hanya sebagai contoh kasus saja atau latihan. Jadi nilai variabel pertama berapa? Contohnya 1. Nah, baru perintahnya teman-teman while y lebih kecil sama dengan 10. Jadi hampir sama sih teman-teman. Combo box bukan, tadi list box 1 titik items titik add. Jadi variabelnya tadi apa teman-teman? Variabel e ya, y, variabel y sama dengan y ditambah 1. Nah, coba kita lihat teman-teman bagaimana hasilnya. Apakah dia melakukan perulangan sampai 10 atau lebih kecil dari 10 teman-teman. Nah, coba kita lihat perbedaannya bersama teman-teman. Nah, ini dia melakukan perulangan lebih dari dia akan melakukan perulangan dari angka 1 sampai 10 karena nilai awalnya tadi 1 dan nilai akhirnya adalah 10. Kecuali kalau kita buat seperti ini teman-teman, lebih kecil sama dengan 10, berarti nanti akan dia melakukan perulangan dari angka 1 sampai 9. Kenapa? Karena ini adalah lebih kecil dari 10 atau variabelnya itu adalah lebih kecil dari 10. Nah, begitulah teman-teman proses pengerjaan menggunakan looping di dalam bahasa pemrograman. Jadi ada 3 jenis looping di dalam sebuah bahasa pemrograman, khususnya di dalam pemrograman visual adalah ada for next, yang kedua dulu, yang ketiga while and while. Nah, begitu dulu teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat teman-teman materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali lagi.